Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas videonya Khalid Basalamah yang ini. Apakah rumah yang dipajang foto tidak dimasuki malaikat? Jika tidak, apakah dalilnya untuk seluruh rumah atau hanya ruangan yang ada fotonya saja? Saya masih di rumah mertua, jadi belum ada kuasa. Mohon bantu doanya Ustaz agar dapat rumah sendiri. Belum saya aminin, sudah diaminin semua. Baiklah, tentu saja yang ada gambarnya, kita berharap mudah-mudahan saja adalah ruangan, setiap ruangan, mudah-mudahan kita berharap begitu. Misal di ruang tamu ada gambarnya, ada foto dipajang, tapi di kamar tidur tidak ada. Mudah-mudahan di kamar tidur tetap ada malaikat. Kita berharap begitu. Di dalam video tersebut kalau kita perhatikan, Khalid Basalamah ini ketika ditanya oleh salah satu jamaahnya mengenai bagaimana hukumnya seseorang yang menaruh surah atau gambar di salah satu ruang rumahnya, semisalnya di kamar tamunya, apakah nanti malaikat itu tidak masuk hanya kepada ruang tamunya, untuk ruang-ruang yang lainnya di bagian rumah itu tetap masuk? Maka jawaban Khalid Basalamah ini, dia mengatakan mudah-mudahan hanya tidak masuk kepada ruang tamu yang ditaruh atau yang ada gambar atau ada surahnya. Untuk ruang-ruang yang lain, semisalnya tempat tidur, itu tetap masuk. Jawaban Khalid Basalamah ini mudah-mudahan. Ini menurut saya itu adalah jawaban yang tidak pasti. Menurut saya Khalid Basalamah ini kalau memang tidak tahu terhadap jawabannya atau pada jawabannya, bilang saja tidak tahu, atau misalnya dipending dulu pertanyaan ini. Itu lebih relevan atau menurut saya lebih aslam, lebih selamat. Meskipun begitu, oleh para jemaahnya, Khalid Basalamah ini dianggap orang atau ustadz yang paling sesuai dengan Al-Quran, adalah juga paling ustadz yang paling sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal jawabannya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di beberapa kasus, Khalid Basalamah ini tidak sesuai atau menyalahi terhadap Al-Quran atau bahkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Entah dari mana jamaahnya itu berpandangan atau berpikiran seperti itu, bahwasanya Khalid Basalamah ini adalah orang atau ustadz yang paling sesuai dengan Al-Quran, paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau kita lihat bahwasanya larangan atau tidak masuknya malaikat kepada satu rumah yang ada surahnya, itu berlandaskan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Abi Thalhah dan juga dari Nabi Muhammad SAW, yaitu la tadkhulul malaikatuh baitan fihi kalbun wala suratun. Tidak akan masuk malaikat ke satu rumah yang di dalamnya ada kalbun dan juga ada surah. Kemudian hadis ini ditanggapi berbeda oleh para ulama. Salah satunya oleh Imam Al-Khuttabi. Sebelum saya menjelaskan tentang masalah baitan di sana apa, saya sedikit menjelaskan tentang masalah perbedaan ulama mengenai pandangan terhadap hadis ini. Salah satunya yang disampaikan oleh Imam Al-Khuttabi. Beliau mengatakan bahwasanya kalbun di sana atau hadis ini tidak amun ya boko ala umumihi, akan tetapi kalau bahasa kita begini, ini hadis ini bukan umum, tidak semua kalbun atau tidak semua surah, akan tetapi masih dibilah. Kalau kalbunnya itu bisa diintifa, bisa ada manfaatnya, contoh dibuat berburu atau menjaga tanaman, maka kalbun yang seperti ini atau anjing yang seperti ini, maka tidak menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Begitu juga surah. Surah ini menurut Imam Al-Khuttabi itu ditafsir. Apabila surahnya ini tumtahanuh, dalam artian dihinakan, seperti misalnya dibuat alas kaki, dibuat sebagai alas lantai atau lantai, ya, maka gambar-gambar ini tidak bisa menghalangi atau tidak menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Jadi menurut Imam Al-Khuttabi itu tidak umum atau ya baqo ala umumihi, akan tetapi ditafsir. Itu menurut pandangan Imam Al-Khuttabi, dan juga ulama berbeda pendapat, tidak sama seperti Imam Al-Khuttabi. Ulama mengatakan ya baqo ala umumihi atau umum, karena pada satu riwayat dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril ini tidak bisa masuk atau tidak mau masuk ke dalamnya Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata setelah
diperiksa bahasanya seperti itu ya, kalau bahasa kita itu ternyata di tahtas sarirnya Rasulullah Muhammad SAW itu ada jiswan. Jiswan itu adalah anak kalbun atau anak anjing ya. Gara-gara itu malaikat Jibril tidak masuk atau tidak bisa masuk terhadap rumahnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dengan riwayat ini oleh ulama ya beko ala umumihi, ya umum kayak gitu, gak perlu ditafsil. Jadi mengenai pandangan hadis ini ulama itu berbeda pendapat. Kemudian sebenarnya di dalam hadis tersebut yaitu la tadkhulul malaikatu baitan. Baitan ini apa sebenarnya? Apa rumah atau kamar atau seperti apa? Kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu sarah daripada kitab Sahih Bukhari. Di sini Ibnu Hajar mengatakan qauluhu baitan fihi kalbun al-muradu bil baiti al-makanul ladhi yastaqirru fihi syakhsu sawa'an kana binaan aw khaymatan am ghairu zalika. Ini bisa dibaca sawaun, bisa dibaca sawaan. Artinya menurut Ibnu Hajar yang dimaksud dengan baitan di sana adalah satu tempat yang ditempati oleh manusia, baik itu berupa bangunan atau berupa kemah atau yang lainnya. Jadi memang yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad SAW menurut pandangan Ibnu Hajar itu ya rumah tersebut, bukan kamar di rumah tersebut yang diletaki sur atau yang ada sur atau gambarnya. Jadi kalau melihat pendapatnya Ibnu Hajar ini, tentu apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah itu ya tidak benar, meskipun dengan bahasa mudah-mudahan. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam kitab Umdatul Qari Syarhu Sahihil Bukhari, juga masih sarah dari Sahih Bukhari. Di sini dikatakan qauluhu baitan al-muradu bihi al-makanul ladzi yastaqirru bisyakhsu sawa'an kana baitan aw khaymatan aw ghairu dzalika. Jadi pandangan dari kitab Umdatul Qari ini sama dengan pandangan kitab Fathul Bari. Yang dimaksud dengan baitan itu adalah tempat yang ditempati oleh manusia, baik berupa bangunan atau berupa kemah atau hal-hal yang lain. Jadi kalau misalnya rumah ada kamarnya, yang dimaksud bukan kamar yang ada surahnya atau yang ditaruh surah itu, tapi ya semua rumah itu, satu bangunan itu yang dimaksud, karena yang dimaksud baitan itu tempat tinggal manusia, sedangkan tempat tinggal manusia itu ya bukan kamarnya saja, tapi seluruh bangunan itu. Itu menurut pandangan di dalam kitab Umdatul Qari. Kemudian kalau kita lihat di kitab-kitab yang lainnya ternyata sama, yaitu seperti di dalam kitab Syarhu Al-Qastolani atau disebut dengan kitab Irsyadus Syari, juga di dalam kitab Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin. Di sini sama seperti pandangannya Ibnu Hajar. Jadi dari ulama-ulama yang memang mu'tabarah atau yang mu'tabar itu semuanya mengatakan baitan di sana adalah tempat tinggal manusia secara keseluruhan, baik itu berupa rumah, kemah atau yang lainnya. Jadi tentu pandangan ini berbeda dengan pandangan Khalid Basalamah atau fatwa atau penjelasan Khalid Basalamah yang mengatakan bahwasanya mudah-mudahan, meskipun dengan bahasa mudah-mudahan, yang mengatakan bahwasanya ketika di rumah itu yang ditaruh itu misalnya gambarnya di ruang tamu saja, maka malaikat tidak masuk kepada ruang tamu itu saja. Ini pandangan ini jelas salah, tidak sesuai dengan ulama-ulama yang mu'tabarah. Jelas kalau Khalid Basalamah tidak sesuai dengan ulama-ulama yang memang kalibernya itu mu'tabarah, tentu kita akan memilih secara logika atau secara relevan ya, akan memilih para ulama yang memang mu'tabar secara keilmuannya, seperti Ibnu Hajar. Siapa yang meragukan keilmuannya Ibnu Hajar? Kalau dibanding dengan Khalid Basalamah tentu sangat jauh sekali. Bahkan Khalid Basalam ini kalau disuruh baca kitab, saya yakin tidak bisa, dalam artian ya banyak salahnya. Jadi intinya bagaimana sebenarnya hukum ketika seseorang itu menaruh surah atau gambar di satu kamar, misalnya apa tidak masuk ke kamar ini saja atau ke seluruh rumah? Maka berdasarkan pandangan-pandangan ulama di kitab-kitab yang saya jelaskan tadi,
adalah tidak masuk ke seluruh rumah itu, bukan hanya di satu tempat atau di kamar yang ditaruh atau diletaki surah atau gambar. Ini adalah salah satu bukti lagi bahwasanya Khalid Basalamah itu memang ketika dia menjawab pertanyaan dari para jamaahnya itu, ia tidak berdasarkan nas atau nusus daripada ulama-ulama yang mu'tabar, akan tetapi kebanyakan itu adalah pendapatnya pribadi atau bahasa kasarnya itu mungkin yang ngarang-ngarang seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya saya bisa istiqomah untuk selalu bisa membuat konten, dan semoga Allah Ta'ala melancarkan, mempermudah semua urusan kita, dan semoga Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit kita, dan semoga Allah Ta'ala juga mengabulkan hajat-hajat kita. Dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.